Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak murid Bapak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, adapun minggu lalu kita sudah membahas tentang hidup bersih dan sehat. Nah, pada minggu ini kita akan menyambung pembelajaran pada minggu lalu, yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Anak murid Bapak pasti kebanyakan sangat senang yang namanya hidup bersih, bukankah begitu? Iya, Pak. Nah, pasti hidup bersih itu memiliki banyak manfaat untuk kita, baik di diri kita dan juga di orang sekitar kita. Dengan kita hidup bersih, itu akan menghindarkan kita dari segala macam penyakit. Nah, bagaimana sih lingkungan yang sehat dan tidak sehat itu, Pak, sehingga bisa kita hidup bersih di dalamnya. Nah, adapun Bapak akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana model lingkungan yang sehat itu. Nah, lingkungan yang sehat itu udaranya itu bersih. Bersih di sini maksudnya adalah terhindar dari yang namanya polusi. Kalau di lingkungan anak murid Bapak itu banyak terdapat asap atau dari polusi dari kendaraan, itu lingkungannya sudah tidak sehat. Lalu ada tempat pembuangan sampah di sekitar tempat anak murid Bapak. Jika tempat anak murid Bapak itu ada tempat pembuangan sampah, berarti lingkungan anak murid Bapak itu termasuk lingkungan yang sehat. Selanjutnya itu terdapat tempat saluran air atau gorong-gorong. Nah, apa sih fungsinya gorong-gorong ini? Fungsi gorong-gorong ini adalah untuk mengalirkan air di saat hujan sehingga tidak terjadinya banjir. Dan anak murid Bapak jangan sampai membuang sampah pada gorong-gorong ini, karena kalau tempat saluran air ini nanti tersumbat akan menyebabkan banjir. Selanjutnya itu terdapat berbagai tumbuhan. Nah, lingkungan sehat itu harus terdapat tumbuhan yang hijau, yang mana tumbuhan ini akan memberikan oksigen kepada kita nantinya. Selanjutnya, jika ada lingkungan yang sehat, pasti ada lingkungan yang tidak sehat. Contohnya itu udaranya itu kotor dan berbau, seperti Bapak bilang tadi. Jika di tempat anak murid Bapak banyak asap kendaraan dan juga ada udaranya itu berbau, itu lingkungannya sudah tidak sehat. Lalu tidak tersedianya tempat pembuangan sampah. Nah, jika tempat pembuangan sampah ini tidak tersedia pada tempat anak murid Bapak, lingkungan anak murid Bapak itu merupakan lingkungan yang tidak sehat. Selanjutnya, tidak ada saluran air atau gorong-gorong. Jika di tempat anak murid Bapak tidak terdapat yang namanya tempat saluran pembuangan air, di situ tempat lingkungan anak murid Bapak merupakan lingkungan tidak sehat. Selanjutnya, terdapat banyak hewan liar di tempat anak murid Bapak. Hewan liar tentunya berbahaya untuk kita ya, sehingga lingkungan yang seperti itu tidaklah sehat untuk kita. Baiklah, coba anak murid Bapak buka halaman pada 36. Di situ terdapat sebuah teks tentang ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat. Nah, yang pertama itu lingkungan yang sehat. Coba Nanda baca lingkungan yang sehat, ciri-cirinya seperti apa saja? Baik, Pak. Ciri-ciri lingkungan sehat antara lain sebagai berikut. Udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Selain itu, juga tidak berbau. Ada tempat sampah dan keadaannya bersih. Dengan adanya tempat sampah, sampah jadi tidak berserakan. Dengan demikian, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Terdapat saluran air yang bersih dan lancar. Air dalam saluran air akan mengalir dengan lancar. Hal ini karena tidak tersumbat oleh sampah. Terdapat berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Dengan adanya tumbuhan, udara akan menjadi lebih bersih. Selain itu, keadaan lingkungan rumah akan terlihat lebih indah. Nah, selanjutnya coba baca ciri-ciri lingkungan yang tidak sehatnya. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat antara lain sebagai berikut. Udara kotor dan berbau.
Udara tersebut akan menyesakkan napas kita. Tidak tersedianya tempat sampah, sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Tentu saja hal ini akan merusak pemandangan lingkungan sekitar. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Tidak ada saluran air. Meskipun ada, tetapi keadaannya kotor. Terdapat sampah yang menyumbat saluran air, akibatnya aliran air tidak lancar. Tidak terdapat tumbuhan sehingga terlihat gersang. Kalaupun ada, tetapi tidak terpelihara, misalnya terdapat rumput liar. Terdapat banyak hewan liar yang kelihatan kotor. Nah, baiklah, itu merupakan ciri-ciri dari lingkungan sehat dan tidak sehat yang sudah dibacakan oleh Nanda ya. Dalam ciri-ciri yang dibacakan oleh Nanda tersebut terdapat banyak sekali ciri-ciri dari lingkungan yang sehat itu seperti apa dan lingkungan yang tidak sehat itu seperti apa. Nah, selanjutnya pada paragraf yang Bapak baca tadi, di situ juga terdapat lagi beberapa kalimat yang menunjukkan menjaga lingkungan yang sehat. Di sini bisa kita lihat untuk menjaga lingkungan yang sehat itu kita harus membersihkan sampah dan juga membersihkan diri kita sendiri agar kita itu terbebas dari yang namanya penyakit. Nah, baiklah kita masuk pada pembelajaran berikutnya yaitu bersatu dalam keberagaman. Nah, bersatu dalam keberagaman ini maksudnya adalah anak murid Bapak pasti berbeda satu sama lainnya. Si Nanda dengan si Ani pasti akan berbeda satu sama lain. Walaupun demikian, perbedaan di antara Nanda dan Ani tidak akan mengurangi rasa pertemanan mereka. Nah, pada halaman 37 ini ada teks tentang manfaat bersatu dalam keberagaman. Nah, di sekolah, bersatu dalam keberagaman itu dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam diri setiap siswa dan siswinya. Anak murid Bapak bisa menjadi lebih mengerti tentang arti dari toleransi. Nah, anak murid Bapak tentunya tidak sama ya agamanya satu sama lain. Pasti ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, dan lain sebagainya. Nah, walaupun agama anak murid Bapak berbeda-beda, tapi sikap toleransi antara anak murid Bapak harus tetap dijaga. Lalu, anak murid Bapak juga harus saling menghormati dan menghargai antar sesama. Walaupun terdapat perbedaan di antara anak murid Bapak. Perbedaan yang ada di antara anak murid Bapak ini jangan sampai dijadikan suatu masalah ke depannya ya, karena anak murid Bapak harus tetap berteman satu sama lain walaupun terdapat perbedaan di antara anak murid Bapak. Baiklah, Bapak akan membacakan teks lain tentang bersatu dalam keberagaman yang kemudian kita akan mencari yang mana yang menjadi kalimat tentang bersatu dalam keberagaman. Indonesia itu merupakan bangsa negara yang majemuk. Seharusnya kita terus belajar untuk hidup secara berdampingan dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan maupun pertolongan dari orang lain. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan beraneka ragam. Namun di balik semua perbedaan yang ada di setiap manusia mempunyai hak yang sama. Sama-sama ingin merdeka, sama-sama ingin dihormati, dihargai, dan ingin diperlakukan secara adil. Dan sama-sama ingin dilindungi. Nah, pada teks kalimat yang Bapak baca ini terdapat kalimat yang berhubungan tentang bersatu dalam keberagaman. Yaitu yang mana Pak? Yang menjadi kalimatnya bersatu dalam keberagaman itu adalah di balik semua perbedaan yang ada, setiap manusia mempunyai hak yang sama. Nah, perbedaan di setiap manusia itu tentunya ada, tapi setiap manusia itu tetap memiliki hak yang sama. Baik dia mau kulit hitam, mau kulit putih, agamanya Hindu, Buddha, Islam, haknya tetap sama. Dan juga harus diperlakukan secara adil.
Baiklah, kepada anak murid Bapak, apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Pak. Baik, silakan Anda. Maksud toleransi itu apa, Pak? Nah, maksud dari toleransi ini seperti apa? Baiklah, Bapak akan mencontohkannya agar anak murid Bapak lebih mudah memahaminya. Contohnya itu, anak murid Bapak ada temannya yang beragama Muslim dan ada temannya yang beragama Kristen. Nah, teman anak murid Bapak ini yang beragama Muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, sebagai teman, kita harus menghormati teman kita yang sedang berpuasa ini. Contohnya, anak murid Bapak yang beragama non-Muslim itu harus menghargai temannya yang sedang berpuasa. Jangan makan di depannya. Seperti itu yang namanya toleransi. Apakah Anda mengerti? Mengerti, Pak. Baik, alhamdulillah. Baiklah, kita masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang bergerak secara seimbang. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan bergerak secara seimbang? Bergerak secara seimbang itu adalah pergerakan yang dilakukan untuk atau bertujuan untuk melatih keseimbangan. Adapun kegiatan bergerak secara seimbang ini dilakukan biasanya untuk melatih keseimbangan tubuh. Contohnya itu seperti berdiri dengan satu kaki dan menahannya dalam beberapa waktu. Nah, tujuan utama untuk melakukan pergerakan berdiri dengan satu kaki ini untuk melatih keseimbangan tubuh kita. Lalu manfaat apa yang kita dapat rasakan, manfaat yang dapat kita rasakan yaitu tubuh kita bisa mengatur keseimbangannya dengan baik. Kepada anak murid Bapak, apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Pak. Silakan Anda. Bergerak seimbang termasuk pekerjaan, Pak. Nah, bergerak seimbang ini sebenarnya membantu dalam pekerjaan. Pekerjaan apa? Contohnya, kalau anak murid Bapak tahu, orang-orang yang memperagakan suatu busana itu merupakan contoh dari yang namanya bergerak seimbang. Tahukah anak murid Bapak, orang-orang yang memperagakan busana itu kan jalannya sangat elegan sekali. Nah, bagaimana cara melatih berjalan seperti itu? Mereka itu meletakkan buku di atas kepalanya, lalu berjalan sedemikian rupa tanpa buku itu terjatuh ke lantai. Nah, mengapa model-model itu bisa melakukan gerakan yang elegan? Karena mereka sudah membiasakan diri mereka, melatih diri mereka dengan berjalan meletakkan buku di atas kepalanya. Dengan menjaga keseimbangan buku itu, maka pergerakan mereka dalam berjalan juga akan menjadi sangat bagus. Nah, itu merupakan contoh bergerak seimbang yang termasuk dalam pekerjaan. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyampaikan sedikit simpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah lingkungan sehat dan tidak sehat. Lingkungan yang sehat itu adalah lingkungan yang baik untuk tubuh kita. Dan lingkungan yang tidak sehat adalah lingkungan yang merusak kepada tubuh kita. Anak-anak murid Bapak harus menjaga lingkungan anak-anak murid Bapak agar terhindar dari yang namanya penyakit. Selanjutnya, bersatu dalam keberagaman. Anak murid Bapak pasti berbeda satu sama lain. Bahkan dengan teman-teman yang di luar sana juga berbeda. Tapi jangan sampai perbedaan itu menjadi suatu halangan kepada diri anak murid Bapak dalam berteman. Selanjutnya, bergerak seimbang. Bergerak seimbang merupakan proses di mana tubuh kita melakukan pergerakan dengan tujuan untuk melatih keseimbangan. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas, yaitu berupa anak murid Bapak cari contoh-contoh perbedaan yang anak murid Bapak temukan di sekitar lingkungan anak murid Bapak, yang mana manfaat apa yang ada pada perbedaan yang anak murid Bapak temukan. Bisa? Bisa, Pak. Baik. Bapak akan menutup pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.